balik lagi nih di Tanya-Tanya with Sobat NP. Tempat kita ngobrol santai namun berbobot seputar isu lingkungan. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng narasumber. NP, balik lagi nih di Tanya-Tanya with Sobat NP. Sebelum kita tanya-tanya with Sobat NP, boleh nggak nih kita kenalan dulu kakak namanya siapa dan dari teknik lingkungan angkatan berapa? Oh ya, boleh Kak, perkenalkan nama saya Dafa Alfarezi. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2025. Dan ini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Arifin Sanan Tanjung dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2025. Aku mau tanya nih, kakak udah pernah denger nggak tentang isu lingkungan yaitu El Nino Godzilla? Dan kalau udah pernah dengar, kakak dengarnya dari mana tuh? Ya udah pernah, kebetulan kalau saya dengarnya itu pas SMA. Waktu SMA kan ada pelajaran geografi tuh. Nah jadi saya tahu dari sana, juga beberapa sumber dari internet. Juga kita tahu bahwa El Nino itu merupakan kenaikan suhu pada daratan juga lautan Pasifik yang meluap sehingga terjadi pemanasan. Itu berdampak juga pada wilayah-wilayah besar termasuk juga wilayah Indonesia. Nah, kan El Nino Godzilla ini kan tentang cuaca ekstrim ya. Kita sebagai mahasiswa tuh apa sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut? Menurut saya Kak, kita sebagai mahasiswa itu melakukannya dengan cara-cara sederhana terlebih dahulu. Seperti menghemat air, minum air yang banyak agar tidak terjadi dehidrasi, dan bersosialisasi kepada saudara, keluarga, maupun orang-orang terdekat di sekitar kita. Tidak kalah lebih penting lagi, kita itu tidak boleh sembarangan membakar lahan dan menanam pohon agar bumi pulih sedikit demi sedikit. Oke, nah selama tentang adanya El Nino Godzilla ini, kakak ada ngerasakan nggak sih tentang iklim yang terjadi di saat ini atau perubahan cuaca atau yang lain-lainnya? Ya Kak, belakangan ini panas itu terasa lebih panas dari hari-hari biasanya. Ya mungkin karena kan Kak ada perubahan juga dari suhu gitu, iklim, dan juga mungkin ini ada kaitannya juga dengan El Nino. Juga kalau nggak salah saya pernah baca bahwa NASA itu memprediksikan bahwa di Bantar Gebang itu menyimpan 6,3 juta ton gas metana Kak. Jadi mungkin itu yang membuat bumi ini menjadi panas, juga meningkatnya pemanasan global pada saat ini Kak. Jadi menurut saya pada saat ini mungkin terasa panas ya, soalnya kalau hari-hari sebelumnya itu nggak terlalu panas ini. Ya, betul. Berarti dampak dari El Nino Godzilla ini udah kita rasakan ya? Sudah Kak, sudah Kak. Terima kasih ya kakak udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke, bye-bye. El Nino Godzilla bukan nama monster dari film layar lebar. Ini adalah julukan populer yang diberikan para ilmuwan untuk menggambarkan El Nino super kuat, jauh lebih intens dibanding El Nino biasa. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur meningkat drastis hingga 2,5 derajat Celcius atau lebih di atas rata-rata normal. Akibatnya, pola angin berubah, pembentukan awan bergeser, dan wilayah seperti Indonesia pun mengalami penurunan curah hujan yang signifikan. Fenomena ini bukan hal baru. Tercatat dalam sejarah, El Nino Godzilla pernah terjadi 3 kali. Pada tahun 1982, 1997, dan 2015. Setiap kejadiannya membawa dampak besar secara global. Di Indonesia sendiri, El Nino tahun 1997 menyebabkan penurunan produksi padi hingga 6%. Sementara El Nino 2015 memicu kebakaran hutan besar-besaran yang dampaknya dirasakan seluruh Nusantara. Kini di tahun 2026, BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau sejak Maret lalu. Sebagian besar wilayah diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan April hingga Juni 2026. Wilayah paling rentan antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Sektor yang paling cepat terdampak adalah ketersediaan air bersih, diikuti oleh risiko kebakaran hutan dan lahan,
serta ancaman gagal panen yang berpotensi memperburuk ketahanan pangan nasional. Namun kita tidak perlu panik. Ada langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan. Pertama, kelola air secara efisien, mulai dari penampungan air hujan, embung desa, hingga sumur resapan. Kedua, adaptasi pertanian, gunakan varietas tanaman tahan kekeringan dan sesuaikan kalender tanam. Ketiga, cegah kebakaran hutan, perkuat pengawasan lahan gambut dan area berisiko tinggi. Dan keempat, ikuti terus informasi resmi dari BMKG agar kita selalu siap menghadapi perubahan cuaca yang terjadi. El Nino Godzilla adalah sinyal serius dari alam. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kita bahwa perubahan iklim itu nyata dan kesiapsiagaan kita hari ini menentukan ketahanan kita di masa depan. Bersama, kita bisa melewatinya.